Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafillah rahimakumullah. Sampailah kita pada bagian akhir dari kitab ini, yakni al-idhafah. Apa al-idhafah itu? Hiya nisbatun bainasmain. Itu merupakan nisbah antara dua isim, atau penisbatan antara dua isim ala taqdiri harfil jarri min au fi awilam, atas perkiraan atau takdir harf jar berupa min, fi atau lam. Ya. Al-murakkabul idhafiyyu yatakawwanu min juz'ain. Struktur idhafi itu terdiri dari dua bagian. Yusammal juz'ul awwalul mudhaf. Dinamai bagian pertama sebagai al-mudhaf. Wa yusammal juz'us tsani, dinamakan bagian yang kedua al-mudhafa ilaih. Ya. Contoh nahwu Kitabu Muhammadin mufid. Diperhatikan redaksi Kitabu Muhammad. Itu struktur idhafah. Ya. Di dalam kalimat ini Kitabu mubtada'un marfu'un wa huwa mudhaf. Muhammadin mudhafun ilaihi majrur. Wa alamatu jarrihil kasrah. Mufid khabarum marfu'. Ringkasnya begitu ya. Jadi dia susunan dua kata. Yang di depan disebut mudhaf, yang di belakang disebut mudhaf ilaih. Takunul idhafatu ala taqdir. Idhafah itu sesuai dengan takdir atau perkiraan tiga huruf jar ini. Salah satu dari tiga. Bisa min, bisa fi, bisa alam. Kapan ditakdirkan min? In kanal mudhafu juz'am minal mudhafi ilaih. Jika mudhaf atau kata yang pertama merupakan bagian dari mudhaf ilaihi. Sementara ditakdirkan fi in kanal mudhafu ilaihi zarfan lil mudhaf. Jika mudhaf ilaihi merupakan keterangan atau zarf bagi mudhaf. Ya. Kemudian yang terakhir alam, kapan ditakdirkan? Illam yahsun takdiru min au fi. Jika tidak cocok takdir min atau fi. Ya. Nah, kita lihat penjabarannya lebih detail. Al-huruful muqaddaratu fil idhafah. Huruf-huruf atau harf ya, huruf yang diperkirakan dalam idhafah. Al-idhafatu takunu ala taqdiri harfi jarrin min ahrufin salasah. Idhafah itu berupa takdir harf jar dari salah satu huruf yang tiga. Hiya min wa fi wal lam. Ya, tiga ini. Min, fi, lam. Lam ini maksudnya lam ya, huruf lam. Ya. Kemudian kita lihat yang pertama. Ya. Takunu ala takdiri min. Dia takdir mim jika apa? In kanal mudhafu juz'am minal mudhafi ilaih. Jika mudhaf merupakan bagian dari mudhaf ilaih. Contoh nahwu hadza babu khasyabin. Ini bab
khosyab. Khosyab itu apa? Kayu. Ini pintu kayu. Maksudnya maknanya babun min khosyabin. Ada min di situ. Ini pintu kayu artinya pintu yang terbuat dari kayu. Jadi mudhafnya yakni bab itu bagian dari mudhaf ilaihi. Contoh yang lain, haza khatamu hadidin. Maksudnya khatamun min hadid. Ini cincin besi, artinya cincin yang terbuat dari besi, cincin dari besi, ya. Dalam Al-Qur'an ada contoh wa qaulihi ta'ala dalam suratul Insan ayat 12. Alaihim thiyabus sundusin. Thiyabus sundus. Maksudnya thiyabun thiyabun min sundus. Nah, sundus itu sutra, ya, sutra yang halus. Jadi thiyabus sundus maknanya pakaian dari sutra, dari sundus. Kemudian yang kedua, takunu ala takdiri fi. Dia ditakdirkan makna fi. Di situ kapan in kanal mudhafu ilaihi zarfan lil mudhaf. Jika mudhaf ilaihi merupakan keterangan. Keterangan bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Ya. Jadi dia sebagai zarf, ya, bagi mudhafnya. Contoh, ya, nahwu. Uhibbu siyaman nahari wa qiyamal laili. Ya, perhatikan redaksi siyaman nahar. Makna siyaman nahar jadi uhibbu siyaman nahar uhibbu siyaman fin nahar. Wa qiyamal lail maksudnya qiyaman fil lail. Jadi siyamun nahar itu siyam fin nahar, qiyamul lail itu qiyam fil lail. Itu maknanya zarf. Makna idhofahnya di situ zarf. Wa qaulihi ta'ala juga firman Allah Ta'ala ini dalam suratul A'raf ayat 59. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'azim. Perhatikan azaba yaumin. Artinya azab pada hari. Ya. Inni akhafu 'alaikum 'adzaban fi yaumin 'azim. Cukup jelas ya? Contoh yang lain, wa qaulihi ta'ala ini dalam surah Saba ayat 33. Bal makrul laili wan nahar. Makrul lail maknanya makrun fil lail. Wan nahar, makrul laili wan nahar. Ya, makrun fil laili wan nahar. Makar yang ada pada malam dan siang. Kemudian yang terakhir, takunu ala takdiril lam. Dia berupa perkiraan makna lam, wa huwal asl. Inilah makna asal idhofah itu. Illam yahsun takdiru min au fi. Kapan? Itu jika tidak cocok perkiraan min atau fi. Jadi kita takdirkan min atau fi dulu, kalau nggak cocok kita pakai lam. Nahwu contoh. Haza kitabu Muhammadin. Kan tidak cocok kita pakai min di situ kan? Masa kitabnya terbuat dari Muhammad, kan nggak cocok. Ya? Atau kitabnya pada sebagai keterangan tempat, kan tidak cocok. Jadi maknanya di situ lam. Lam itu makna huruf jar ya. Kemarin itu ada 3 macam kan? Ada apa? Lil milk, ada lil ikhtisas, apalagi itu kemarin ya, lil tahqiq, apa itu ya. Ada beberapa itu makna huruf jar yang berupa lam. Jadi ada al-mik, al-ikhtisal, al-istihqaq, at-ta'lil. Tapi salah satunya ya. Salah satunya. Jadi bisa bermakna kepemilikan, kitab ini milik Muhammad ya. Bisa juga makna apa? Ikhtisas, penghususan. Apa bedanya milik dengan ikhtisas dengan istihqaq? Anda baca lagi ya pertemuan yang lalu itu. Jadi tidak cocok makna min atau fi sebagai takdirnya, maka dipakai lam.
ai kitabun li Muhammadin. Ya, itu maknanya. Kemudian hadza babul fasli. Ini pintu kelas. Nah, pintu kelas ini ya nggak cocok juga pakai min kan? Atau pakai fi juga nggak cocok. Tapi cocoknya apa? Lam. Ini pintu hai babun lil fasli. Pintu ikhtisas yang dikhususkan untuk kelas. Demikian pula contoh ayat qaulihi ta'ala dalam surat Taubah ayat 120. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Perhatikan ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang muhsin. Jadi maknanya bukan min atau fi tapi lil muhsinin. Ay la yudhi'u ajral lil muhsinin. Kemudian i'rabul mudhafi wal mudhafi ilaihi. I'rab mudhaf dan mudhaf ilaihi. Yu'rabul mudhafu ala hasbi mauqi'atin fil jumlah. Di i'rab mudhaf sesuai kedudukannya dalam kalimat. Mudhaf itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Tergantung kan? Tetapi mudhaf ilaihi selalu jar. Ya. Wa yujarrul mudhafu ilaihi daiman bil mudhaf. Dijar mudhaf ilaihi selamanya. Ya, dengan adanya mudhaf. Nahwu contoh. Hadara gulamu Muhammadin. Ya, maka lafaz hadara fi'lun madin, fa'ilnya apa? Gulam. Ya, itu fa'ilun marfu, kemudian dia bersandar. Ya, gulam ini mudhaf, wa huwa mudhaf. Muhammadin mudhafun ilaihi majrur. Lafaz gulam di sini marfu sebagai mudhaf, sebagai fa'il, dia mudhaf. Sementara Muhammadin mudhafun ilaihi majrur. Bandingkan dengan contoh kedua, ra'aitu gulama Muhammadin. Aku melihat putra Muhammad. Di sini gulam mansub. Dinasab kalau di atas, dirafa sebagai fa'il, kalau di bawah mansub sebagai maf'ulun bihi. Sementara lafaz Muhammad tetap majrur, selalu majrur karena mudhafun ilaih. Salamtu ala gulami Muhammadin. Nah, perhatikan gulam di sini sekarang dalam bacaan jar. Kenapa? Karena ada huruf jar ala yang mendahulunya. Sementara Muhammadin tetap mudhafun ilaihi ini majrur. Ya. Ini kita bisa lihat misalnya contoh lain dalam banyak nas ya, misalnya dalam Al-Qur'an atau dalam hadis itu sering ada ungkapan kata Rasul yang diidhofahkan kepada lafaz Allah. Rasulullah, ya. Kita selalu membaca lafaz Allah itu dengan kasrah. Sementara Rasul tergantung. Kalau fa'il misalnya qala Rasulullahi. Ya, atau mansub bisa kita pakai inna atau anna, ya. Atau sami'tu Rasulallahi. Atau biasanya panggilan kalau dalam hadis ya Rasulullahi. Karena panggilan munada itu salah satu isim mansub. Munada yang bentuknya idhofah. Tapi lafaz Allah selalu majrur. Atau di lafaz Rasul dijar juga bisa. Min Rasulillah, ila Rasulillah. Tapi lafaz Allahnya selalu majrur karena mudhafun ilaih. Cukup jelas ya? Nah, kemudian ada tanbih ya. Qad tataba'al idhafatu qad tataba'ul idhafatu fayakunu lafzu mudhafan bi'tibari ma ba'da. Terkadang beriringan idhafah itu. Jadi ada beberapa idhafah atau biasa kita sebut mudhaf yang bertingkat. Fayakunu lafzu mudhafan, maka bisa jadi lafaz itu mudhaf bi'tibari ma ba'dahu, dikaitkan dengan kata yang ada setelahnya, tetapi bisa sebagai mudhafan ilaihi bi'tibari ma qablah. Dia sekaligus mudhafun ilaihi
jika dihubungkan dengan kata sebelumnya. Contoh ya, nahu qaulihi ta'ala dalam suratul Isra ayat 100. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Perhatikan ungkapan khazaina rahmati rabbi. Itu idhofah bertingkat. Khazain itu mudhaf. Ya dah? Dia dibaca nasab di situ sebagai maf'ulun bihi dari kata tamlikun. Kalian memiliki khazain. Khazain itu jamak dari khazinah. Perbendaharaan. Di khazain maf'ulun bihi mansub wa huwa mudhaf. Dia bersandar kepada kata rahmah. Rahmati mudhafun ilaihi terhadap khazain. Perhatikan kata rahmah. Rahmah di sini mudhafun ilaihi majrur. Kenapa? Karena dia disandari oleh khazain. Jelas ya? Jadi kata rahmah mudhafun ilaihi kalau dihubungkan dengan khazain yang ada sebelumnya. Tapi kalau dihubungkan dengan kata yang ada setelahnya, rahmah itu sebagai mudhaf lagi. Wa huwa mudhaf. Ya. Terhadap apa? Lafaz rabbi. Rahmati, rabbi itu struktur idhofah lagi. Nah, sementara rabbi itu ada dua kata juga. Strukturnya idhofah juga kan? Di rabbi, jadi rabb itu kalau dihubungkan dengan rahmah kata sebelumnya dia mudhafun ilaih. Ya, tetapi kalau dihubungkan dengan kata yang ada setelahnya yaitu ya mutakallim, dia sebagai mudhaf. Ya, namanya idhofah bertingkat ya. Biasalah ya. Kita contohkan yang lalu ya. Jadi ya ul mutakallim dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya. Sama seperti ini contoh yang lain, misalnya lafaz Rasulullah. Itu idhofah satu. Rasul mudhaf, Allah mudhafun ilaih. Tapi kalau sebelum Rasul ada kata lagi, nah misalnya putri Rasulullah, berarti bintu Rasulillah. Nanti Rasul sekarang kalau terhadap bintu dia mudhaf ilaihi. Ya kan? Nah, bintu punya apa lagi? Misalnya punya suami. Jadi zauju binti Rasulillah. Ah, begitu seterusnya ya, bertingkat. Bisa saja. Ma yuhzafu minal mudhafi li ajlil idhofah. Apa yang dihapus dari mudhaf karena sebab idhofah. Jadi karena adanya struktur idhofah, ada bagian dari mudhaf, bagian yang pertama itu yang dihapus. Ada tiga maaf. Yang pertama at-tanwin. Ini kalau mudhafnya memang bisa bertanwin ya. Nahu hadza kitabun. Ini struktur asal sebelum ada idhofah. Hadza kitabun. Bunnya ada tanwin di situ ya. Tapi kalau kitab kita sandarkan, kita jadikan mudhaf, misalnya hadza kitabu Muhammadin. Nah, tanwin dari kata kitab hilang. Nah, jelasin ya. Kemudian yang kedua, yang juga hilang itu adalah an-nunu fil musanna wa jam'il mudzakkaris salimi wal mulhaqi bihima. Nun yang ada pada musanna atau tasniyah, juga yang ada pada jamak muzakkar salim dan yang mulhaq dengan keduanya. Artinya mulhaq musanna atau mulhaqnya jamak muzakkar salim. Contoh nahwu hadara muhandisan, dua orang insinyur hadir. Muhandisan ada alif di situ ya, menunjukkan dua. Nah, berarti ini bentuk musanna. Kalau muhandisan ini kita idhofahkan, maka nunnya hilang. Ya, hadara muhandisas syarikah. Hadara muhandisas syarikah. Syarikati mudhafun ilaih. Muhandisa itu mudhaf. Karena musanna nunnya hilang. Contoh berikut jamak muzakkar salim. Hadara muhandisun. Muhandisun ada waw di situ. Itu jamak muzakkar salim. Waw dan nun. Kalau itu disandarkan menjadi hadara muhandisus syarikah. Hadara muhandisus syarikah. Hilang nunnya. Ada beberapa dalam Al-Quran ya. Misalnya dalam surah Al-Masad atau surah Al-Lahab ini. Tabbat yada abi lahab.
Perhatikan yada. Yada itu asalnya yadani, dua tangan. Nah, di situ dia fa'il dari kata tabat. Tabat itu fi'il, fa'ilnya yadani, musanna dari kata yadun. Yadun itu tangan satu. Kalau dua yadani marfu. Kalau mansub majrur yadaini. Nah, di sini dia marfu sebagai fa'il. Marfu'nya dengan alif. Karena dia bersandar kepada lafaz yang ada setelahnya abi, maka nunnya hilang. Tabat yada abi lahab. Contoh berikutnya dalam suratul Baqarah ayat 211. Sal bani Israil. Perhatikan lafaz bani. Bani itu sebetulnya dari kata banina. Banina. Kalau jamaknya kalau rofaknya banun. Ada dalam ayat Al-Quran tuh al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Itu marfu dia banun. Kalau mansub atau majrur banin. Di sini contohnya dia mansub sal bani. Tanyailah bani Israel. Bani mansub. Tanda nasabnya apa? Ya. Tapi dia bersandar, dihapus nunnya, bersandar kepada Israel. Nah, itu juga sebabnya ya bani Israel, hilang itu. Ya bani Israel. Dalam surah Al-Qamar ayat 27, inna mursilun naqati. Inna mursilun naqati. Perhatikan mursilu. Mursilu itu asalnya mursiluna. Inna mursiluna. Ada inna itu tansibul isma, isimnya apa? Dhamir, di situ ya. Itu sebagai isimnya. Isimnya mabni tapi fi mahalnya nasab. Isim inna. Khabarnya mana? Mursiluna. Mursiluna itu khabar, tapi karena dia sandar di sini dengan an-naqah, maka nunnya hilang menjadi mursilun naqah. Cukup jelas ya? Yang terakhir yang hilang adalah alif lam al-mu'arrifah. Alif lam pada mudhaf yang menjadi tanda ma'rifahnya hilang. Nahu contoh ishtaraitul kitaba. Ini tanpa idhofah. Kalau diidhofahkan gimana? Hilang alif lamnya. Misalnya ishtaraitu kitaba Muhammadin. Cukup jelas ya. Sudah sering ini kita bahas. Nah, sekarang bagian penutupnya faidatul idhofah. Faidah idhofah. Apa kegunaan atau apa makna fungsi idhofah ini? Ya, selain makna tadi huruf jar itu ada fungsi yang lain sebetulnya. Apa itu? Yang pertama at-ta'rif. Fungsinya untuk apa? Memakrifahkan. Kapan itu? Yaktasibul mudhafut ta'rifa minal mudhafi ilaih. Bisa diperoleh mudhaf itu bisa memperoleh apa? Ta'rif. Jadi al-mudhaf bisa mendapatkan ta'rif dari mudhaf ilaihi in kana al-mudhafu ilaihi ma'rifah. Jika mudhaf ilaihinya ma'rifah. Jadi kalau mudhaf ilaihi ma'rifah maka otomatis mudhaf dihukumi ma'rifah. Contoh, nahu qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Yasin. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Perhatikan lafaz kitabuna. Itu isim ma'rifat, dhamir. Itu isim ma'rifah. Jadi mudhafun ilaihi dari kata kitab. Kitab berarti dihukumi ma'rifah. Jelas ya? Wa qaulihi ta'ala daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'at Nuh dalam surat Tahrim ayat 10. Perhatikan imra'at Nuh. Istri Nuh. Nuh itu ma'rifah. Ya, isim alam. Adalah satu jenis ma'rifah, itu nama orang. Maka imra'at juga dihukumi apa? Dihukumi ma'rifah. Kemudian wa qaulihi ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Perhatikan asma haula. Haula itu isim ma'rifah karena berupa isim apa?
Isim isyarah menjadi mudhaf ilaihi ya, dari mudhaf berupa asma. Maka asma itu juga dihukumi ma'rifah. Contoh yang lain, wa qaulihi ta'ala dalam suratul Mujadalah ayat pertama, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Perhatikan qaulal lati. Qaul itu belum kelihatan ma'rifah, kelihatannya belum ada ma'rifahnya kalau hanya melihat qaul. Tapi ternyata dia sandar kepada allati. Allati itu isim mausul ya, salah satu jenis apa? Ma'rifah. Maka qaul dihukumi ma'rifah. Yang terakhir, wa qaulihi ta'ala dalam surah Thaha ayat 121, wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Perhatikan waraqil jannah. Al jannah ma'rifah karena ada alif lam ta'rif di depannya, Nah, maka kata yang bersandar kepadanya waraq ya, itu juga dihukumi ma'rifah. Oke, faidah terakhir at-takhsis, untuk mengkhususkan. Kapan itu? Yaktasibul mudhafut takhsis minal mudhafi ilaih. Diperoleh oleh mudhaf itu pentakhsis, pengkhususan dari mudhaf ilaih. In kanal mudhafu ilaihi nakirah. Kalau mudhaf ilaihinya nakirah. Kalau tadi kan ma'rifah. Mudhaf ilaihi ma'rifah, maka mudhaf dihukumi ma'rifah. Kalau mudhaf ilaihi nakirah, apa fungsinya? Mudhaf tidak jadi ma'rifah, tapi menjadi lebih khusus. Nakirah itu kan apa? Artinya nakirah itu apa? Kata itu tidak tertentu, tidak spesifik, tidak terdefinisi. Misalnya gini, ambilkan saya sebuah buku. Itu nakirah kan? A'tini kitaban, berikan aku sebuah buku. Buku di situ terserah mau buku apa saja. Anda mau kasih saya buku tulis, buku apa warna merah, warna putih, hitam, biru, macam-macam. Ya. Tapi kalau saya sandarkan dia kepada nakirah, maka apa? Dia menjadi lebih khusus. Ya. Misalnya saya sandarkan dia kepada apa misalnya ya, kepada masjid ya. A'tini kitab masjid. Maka menjadi lebih khusus. Anda hanya bisa memenuhi itu dengan mengambilkan saya kitab dari masjid. Bukan kitab dari toko buku misalnya atau dari rumah sendiri, bukan, ya. Tapi kitab di masjid kan juga masih banyak. Nah, dia tetap nakirah dari sisi itu. Artinya kitab di masjid banyak kan, bisa ada 10 macam. Salah satunya Anda ambil, dari sisi itu tetap dia nakirah, tapi lebih sempit dibandingkan kalau tanpa idhofah. Kalau saya sebut berikan kitab, Anda mau ke toko buku, ke pasar, ke macam itu juga bisa, lebih luas jadinya. Ya. Contoh nahu qaulihi ta'ala dalam suratul Kahfi ayat 77, iza ataya ahla qaryah, ketika keduanya mendatangi penduduk satu desa, satu daerah, satu negeri. Penduduk satu negeri itu kan nakirah toh? Karena penduduk satu negeri itu bisa banyak. Tapi kalau tidak disebut satu negeri, malah lebih luas lagi. Ya. Bisa jadi banyak negeri. Kalau disebut satu negeri ya menjadi lebih sempit. Ya. Qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala dalam surah Fussilat 10. Fi arba'ati ayyam, pada 4 hari. Bayangkan kalau tidak disebut hari. Bisa 4 apa? 4 jam, 4 tahun, 4 bulan. Banyak sekali itu yang bisa memenuhi. Kalau dibatasi dengan idhofah meski nakirah, maka dia menjadi lebih sempit. Wa qaulik, contoh ucapan Anda, ishtaraitu baba khashabin, aku membeli pintu dari kayu. Bandingkan kalau tanpa idhofah hanya baban, aku membeli sebuah pintu. Pintunya bisa dari kaca, bisa dari besi, bisa macam-macam. Lebih luas. Tapi kalau kita kasih idhofah meski nakirah, idhofahnya
dia menjadi lebih sempit. Jadi lebih khusus. Wa qaulik, ucapan Anda hadza khatamu hadidin, ini cincin besi. Ya, ini adalah sebuah cincin besi. Ini juga sama ya, dibandingkan kalau kita menyebut ini sebuah cincin. Ya. Cukup jelas ya? Ada yang mau didiskusikan ikhwafillah rahimakumullah? Ini sekaligus penutup kita dari kitab ini ya. Habis pembahasannya, ada lagi. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Selalu diberikan sama mudhof ya Ustaz, seperti apa tadi? Sami'tu Rasulullah Ya. Terus kemudian ja'a Rasulullah Ya. kemudian Nah, yang menjadi kebingungan apa ini? Pertanyaannya apa? berarti Ustaz, beban i'rab itu selalu dibebankan sama mudhof ya Ustaz. Kalau mudhofun ilaihnya selalu dalam posisi apa ini? Kasroh. Oh, bukan kasrah, majrur. Oh, majrur iya. Ya. Jar itu kan bisa macam-macam tandanya. Tapi yang jelas mudhofun ilaihi selalu dijar. Selalu. Oh, iya. Jadi nggak perlu repot lagi kalau mudhofun ilaihi pasti dia majrur. Yang bisa beragam itu mudhof. Dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung. Ya, misalnya sebagai fa'il atau sebagai mubtada, berarti dia marfu. Kalau sebagai maf'ulun bihi misalnya atau sebagai munada, berarti dia mansub. Atau isim inna mansub. Kalau ada huruf jarnya atau dia menjadi mudhofun ilaihi dari kata yang sebelumnya, berarti dia majrur. Gitu ya. Jadi yang perlu lebih dicek itu mudhofun ilaihi, mudhofnya. Nah, kalau mudhofun ilaihi itu tutup mata juga tahu ya. Itu auto majrur. Sudah pasti itu. Yang mana? Oh, bisa saja tanwin. Bisa tanwin. Mudhofun ilaihi bisa tanwin kalau bentuknya nakirah. Seperti tadi contoh terakhir kan, khatamu hadidin, babu khashabin. Bisa saja. Yang nggak boleh tanwin itu justru mudhaf. Kata yang pertama. Jadi mudhafun itu pertama, nggak boleh beralif lam. Ya? Yang kedua nggak boleh tanwin. Gitu. Nah, kalau dia berupa musanna atau jamak mudzakkar salim atau mulhaqnya wajib nunnya hilang, itu mudhaf. Ya? Oh, tidak selalu. Bisa saja nakirah. Yang terakhir tadi kan nakirah itu kan. Fungsinya apa? Taksis. Faidahnya taksis. Tapi nakirah ya. Nah, seperti tadi kan, ishtaraitu baba khashabin. Aku membeli sebuah pintu kayu. Itu nakirah, babnya nakirah, khashabnya nakirah. Sama-sama nakirah terus, ya udah nakirah itu. Ya. Ada lagi yang lain? Alhamdulillah ya, sepertinya tidak ada ya. Kita cukupkan dulu ikhwafillah. Ini meskipun sudah selesai, insya Allah satu kali lagi pertemuan. Saya kasih kesempatan kepada ikhwah sekalian di pertemuan berikutnya. Kita tidak ada materi khusus, tapi tugasnya antum semua adalah membaca dari awal ya. Baca satu pekan ini masa nggak bisa ya. Nah, satu pekan. Kalau ada yang masih bingung tanyakan. Karena setelah itu nggak ada lagi. Kita close pertemuan, kita tutup pertemuan kitab ini di pekan depan. Ya. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan silakan ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu bergerak, ha? Tonton dulu orang-orangnya sampai akhir. Iya.
inilah para para daris, para pelajar yang istiqomah sampai akhir mengkaji kitab Nahwu Tatbiki. Santri Majelis Nurul Ilmi. Alhamdulillah malam ini kita sudah hatam dari 90 orang ya, atau 100 orang kemarin, 100 orang. Tinggal 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Semoga 10 ya, dengan saya sendiri ya. Saya juga harus shooting diri saya. Sampai 10%. Ya, tinggal 10%. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan untuk belajar bahasa Arab. Semoga kita diistiqomahkan dan kita akan terus belajar bahasa Arab sampai kita mati. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau ada yang mau memberikan testimoni? Silakan. Siapa sih? Pekan depan saja. Oh, oke. Jadi pekan depan kita testimoni ya, kita masih pertemuan terakhir. Ustaz Mahidin yang pakai bahasa Arab. Ya. Ya, insyaallah kita kambing gulingkan minggu depan insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.